Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Iman, Iptek, Amal Islam, dan Ilmu Pengetahuan. Baiklah, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya moderator, nama saya Michael Nepranto Hanafi. Ada penyaji Habib dengan Yogi. Baiklah, Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, pengertian iman. Pengertian iman dalam agama Islam. Dalam bahasa Arab, ilman. Secara etiologi berarti kepercayaan. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana, yang berarti percaya atau membenarkan iman. Secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan. Definisi iman memiliki 5 karakter. Yang pertama, keyakinan hati, perkataan lisan, amal perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Definisi iptek. Iptek singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata tahu atau disebut juga mengerti. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini tercermin dalam kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Iptek menjadi dasar dan fondasi yang menjaga bangunan peradaban modern. Iptek terdiri dari 2 hal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. 2 hal yang memiliki arti dan peranan masing-masing dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah muncul sejak manusia lahir. Hal ini dikarenakan manusia diberi akal dan kemampuan berpikir dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian amal. Secara bahasa amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Habib. Macam-macam amal dalam ibadah. 1. Pergi ke masjid. 2. Membaca Al-Quran. 3. Salat. 4. Puasa. 5. Haji. 6. Zakat. 7. Sedekah dan sebagainya. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science. Dalam bahasa Indonesia, kata sains umumnya diartikan ilmu tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal. Yang keduanya tidak boleh dipertentangkan karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya, dengan catatan dalam pengembangan tersebut tetap terikat dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Ilmu dibagi menjadi 2 bagian besar. 1. Ilmu yang bersifat abadi, yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak. 2. Ilmu yang bersifat perolehan, yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi. 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan bagi orang mukmin. 1. Menuntut ilmu
walaupun sampai ke negeri Cina. 2. Mengamalkannya. 3. Mengajarkan kepada orang lain tanpa pilih-pilih. Alasan mencari ilmu yang motivasinya harus wajib karena Allah Subhanahu wa taala. 1. Karena ilmu yang dicari itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. 2. Ada kesungguhan bagi yang menuntutnya karena dorongannya hanya satu, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak akan kecewa berat apabila tujuannya tidak tercapai karena semuanya telah diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana. Hakikat dan fungsi ilmu pengetahuan menurut Islam. Islam sebagai agama yang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Tidak diragukan lagi, banyak argumen yang dirujuk di samping ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengangkat derajat orang yang berilmu. Juga di dalam Al-Quran mengandung banyak rasionalisasi, bahkan menepati bagian terbesar. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Ingin bertanya. Maaf, moderator izin bertanya. Maaf, moderator izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Cai. Oke. Aku baca. Siapa dulu nih moderator? Ya, silakan. Siapa dulu? Iya, Pakku. Kali dulu. Siapa aku ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uliti Anugrah. Di sini saya izin bertanya. Contoh dari sifat perolehan dalam Islam itu seperti apa? Tolong jelaskan. Terima kasih. Maksudnya ilmu yang didapatkan dengan cara diperoleh. Baiklah. Selanjutnya yang bertanya tadi. Ini moderator. Perkenalkan, nama saya Saudara Sada. Tadi kan Yogi menjelaskan tentang efek. Yang saya tanyakan, bagaimana pengaruh perkembangan iptek dengan berkembangnya Islam di zaman sekarang. Bagaimana perkembangan? Terima kasih. Bisa diulangin? Bagaimana pengaruh perkembangan iptek dengan berkembangnya Islam pada zaman sekarang? Lagi. Pertanyaannya sudah jelas, Saudara Michael. Maaf, Sylvia, boleh ditulis di komentar? Di chat. Oke. Bagaimana pengaruh perkembangan iptek dengan perkembangan Islam di zaman sekarang? Nah, itu maksudnya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Baik, sambil nunggu penyaji menjawab,
nanti di akhir, silakan diperiksa di Philipnya ada kuisnya nanti ya. Kuis 10 soal saya buat di Quizizz. Nanti silakan join, nanti kodenya akan saya berikan setelah perkuliahan ini selesai nanti ya. Silakan diisi. Pernah nggak main Quizizz di sana? Kalian pernah nggak main Quizizz dengan quiz? Pernah ya kali ya? Pernah ya? Ya, nanti terkait dengan materi hari ini, saya bikin 10 soal. Silakan dijawab. Silakan dibaca di Philip ya. Cara ininya. Cara masuk kepada quiziznya. Baiklah, pertanyaan Kak Uli akan dijawab oleh Habib. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uli. Contoh sifat akhlak perolehan dalam Islam. Menurut Islam, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah, akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Contohnya, sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contohnya yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Bagaimana Kak Uli? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan Selvia akan dijawab oleh Yogi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvia. Bagaimana pengaruh pengembangan iptek dalam Islam di masa sekarang? Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah yang sudah ada pada masa dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Baiklah, mungkin itu jawaban dari Yogi. Apakah sudah jelas, Selvia? Terima kasih, Yogi. Sudah jelas. Bagaimana, Selvia? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Silakan, Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita agar tidak kecanduan dan ketergantungan terhadap teknologi saat ini, sehingga mengesampingkan kewajiban kita sebagai seorang Muslim? Baiklah, pertanyaan Mirna akan dijawab oleh Habib. Pada Habib, silakan. Baiklah, tadi pertanyaannya bagaimana agar kita
tidak bertergantungan pada teknologi saat ini, sehingga melakukan kewajiban kita sehingga tidak melalaikan kewajiban kita sebagai muslim. Yang pertama, hindari penggunaan handphone, laptop, dan teknologi lainnya secara berlebihan. Yang kedua, mencari kesibukan lain seperti olahraga, memanah, berkuda, dan berenang, dan aktivitas positif lainnya. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Baiklah, untuk Mena apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, apakah ada yang Saya ingin bertanya moderator. lagi? Satu lagi? Oke, pada lupa silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Lupa silakan. Kita atau tips memilah informasi mengenai agama Islam yang berunsur hoax. Oke, baiklah. Akan kami diskusikan dulu jawabannya. Yang mungkin sudah, Pak? Sudah. Sudah? Sudah habis pertanyaan? Udah 4 yang bertanya tadi. Oh ya, baik. Baik semua ya. Diaktifkan kameranya semua. Saya mau ngecek nih siapa yang masih hidup dan siapa yang sudah pingsan. Oke, ya, sip. Kalau sambil tidur nih kan. Ini tidak ada di rumah apa di kampus nih? Yang di rumah, yang di kampus angkat tangan. Yang di kampus angkat tangan. Oke, baik, turun. Yang di rumah angkat tangan, yang di rumah. Oke, baik. Nah, ini ilmu komunikasi ini kemarin saya pelajari ketika ikut webinar ya. Ikut webinar dari Pembatik. Baik, nanti saya akan absen setelah menyampaikan beberapa hal terkait dengan makalah ini. Ini pertanyaannya bagus-bagus ini. Ya, terima kasih saya ucapkan dulu untuk yang sudah menyampaikan materi dan makalahnya. Nah, saya akan membantu menjawab atau mengklarifikasi jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh penyaji tadi. Baik, ini pertanyaannya saya tulis tadi di Word. Silakan dilihat di share screen-nya ya. Bentar. Nah, ini dia. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Ulitia. Contoh ilmu yang didapatkan dengan cara diperoleh atau perolehan ya. Tadi jawabannya kurang tepat. Karena ilmu itu ada yang memang diberikan secara fitrah, ya, secara fitrah. Yaitu memang ilmu yang sudah didapatkan memang fitrahnya sebagai manusia. Apa misalnya ilmu fitrah itu? Nah, ilmu untuk nanti kalau bayi itu baru dilahirkan, itu dengan sendirinya dia itu bisa bagaimana untuk meminum ASI ibunya. Nanti kalau perawat tuh sering nanti menyaksikan ya. Dan anak saya tiga-tiganya saya saksikan ketika melahirkannya dan ketika dikasih kepada ibunya itu otomatis dia bisa meminum ASI ibunya. Nah, itu ilmu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang setiap ilmu yang kita dapatkan tanpa hasil usaha kita, ya, tanpa hasil kerja keras kita memang sudah ada. Itu artinya ilmu yang sudah diberikan secara fitrah. Akan tetapi ada ilmu yang memang itu tidak diberikan secara fitrah. Apa itu ilmu yang harus diperoleh, harus diusahakan? Apa misalnya? Nah, seperti ya, ilmu bagaimana kalian merawat pasien. Nah, itu harus dipelajari. Ilmu bagaimana cara mengendarai motor, mengendarai mobil. Nah, itu harus diperoleh, dicari. Maka itu disebut ilmu perolehan. Ya.
Nah, itu jawaban yang pertama. Jadi untuk membedakannya gampang. Ilmu yang fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan bisa kita pakai ilmu tersebut. Kalau ilmu perolehan ya, itu harus kita cari. Harus kita pelajari bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut. Itu untuk jawaban dari pertanyaan Ulitia ya. Ini pertanyaan yang kedua dari Selvia ya. Dari Selvia pertanyaannya, bagaimana pengaruh perkembangan iptek dengan perkembangan Islam di zaman sekarang? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Zaman belum ada iptek, azan itu bagaimana caranya? Azan itu zaman Nabi, zaman para sahabat, sampai zaman-zaman berikutnya ketika belum ditemukan mikrofon dan speaker, orang harus azan itu naik ke atas bangunan yang tinggi. Sehingga ya dia berteriak sekencang-kencangnya, nah kemudian baru bisa terdengar oleh masyarakat sekitar. Nah kalau sekarang lihat, kalau orang azan dengan mic dan speaker yang ada di masjid, kemudian semua kampung, ya sekampung-kampungan terdengar itu azan. Itu pengaruhnya. Begitu juga iptek dengan perkembangan Islam. Bagaimana dengan iptek ini saya berada di Tanjung Binga bisa menyampaikan materi kepada kalian yang berada di kampus ataupun di rumah. Mengajarkan agama. Ceramah, kajian. Kita bisa nikmati kajian di YouTube, baik itu kajian di ujung sana, di Aceh, sampai di Jayapura, ya, sampai Irian Jaya, kita bisa nikmati kajian dengan cara online, dengan cara mendengarkannya di YouTube. Nah, itu pengaruh iptek dengan perkembangan Islam. Nah, kecuali memang tempat-tempat yang tidak terjangkau, misalnya di pedalaman-pedalaman Kalimantan, pedalaman-pedalaman Irian Jaya mungkin, ya. Nah, itu tidak terjangkau dengan jaringan-jaringan sosial media, tetap juga dengan adanya iptek. Apa iptek yang bisa menjangkau ke sana? Yaitu dengan kendaraan-kendaraan, mobil, dan lain sebagainya. Itu kan iptek juga. Maka bisa sampai ke sana dengan melalui masuknya para mubalik ke daerah pedalaman-pedalaman sana. Nah, itu ya hubungannya. Nah, ini kalau pertanyaan yang ketiga, tadi sudah tepat jawabannya. Ya. Mengatur waktu, ya. Mengisi waktu kosong dengan berinteraksi sosial, membatasi penggunaan gadget, mengisinya dengan ibadah, tadi dengan sholat, dan lain sebagainya. Sudah tepat. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat dari Zulfa. Ini. Jika tadi di Mirnawati, keempatnya Zulfa. Bagaimana kita memilah informasi, menseleksi, menyaring, memfilter informasi yang mengandung hoak. Hoak ini adalah berita bohong. Di dalam Islam sudah diajarkan sebenarnya, bahkan ketika Al-Quran turunkan, bahkan di ayat Al-Quran surat Al-Hujurat itu ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ja'akum fasikun binaba'in. Kalau datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita bohong, berita hoak, ya, berita yang tidak benar asal usulnya, apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim? Fatabayyanu, kata Allah. Maka carilah klarifikasi dulu. Nah, tabayyun bahasa kitanya. Bahasa agama kita tabayyun. Atau mencari klarifikasi berita tersebut. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, kita jangan sampai menyebarluaskan berita hoak. Kalau saya membaca berita di Facebook, baik dimanapun, di sosial media online semuanya, saya tidak dengan gampang men-sharingnya di Facebook. Dikarenakan mengapa? Karena kalau belum kita tabayyun, maka kita bisa nanti terkena dosa jariyah. Bukan hanya pahala saja yang jariyah itu ya, tapi dosa juga bisa jariyah. Dosa yang dia tetap mendapatkan dosa sebanyak orang mengkonsumsi berita bohong tersebut. Misalnya nih, ya, kita memposting berita
hoak misalnya, seperti kemarin di uang 75.000 kemarin nih yang itu ada yang katanya ini gambar orang Cina, katanya yang memakai baju adat, padahal bukan itu. Padahal itu memang salah satu suku di Indonesia. Setelah ditabayun, setelah diklarifikasi ternyata memang. Nah, jadi yang udah menyebarkan itu berarti menyebarkan berita bohong. Nah, itulah. Jadi termasuk kita misalnya membaca apapun di Facebook, di sosial media manapun, maka klarifikasi. Atau lebih baik kita jangan menyebarkan, itu aman. Dibandingkan kita sebarkan ternyata itu berita bohong dan kita kena dosa. Itu ya. Jadi memilah informasi, baiknya kita klarifikasi, kita tabayun. Kalau tidak penting-penting banget, jangan disebarkanlah. Ya. Apalagi itu terkait dengan aib orang lain. Kata Rasulullah, man sataral muslim, satarallahu lahu fil akhirah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Nah, kalau kawan misalnya ada aib apa, ya, walaupun kita tidak suka dengan dia, sebaiknya kita jangan menyebarkan aibnya. Kalau kita sebarkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita di akhirat. Tapi kalau kita tutupi, Allah akan tutup juga aib kita di akhirat. Baik, itu ya mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi terkait dengan makalah yang disampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya di akhir sesi saya membahas makalah ini, nanti silahkan ditanyakan kembali ya. Ini makalah yang dibuat oleh, sebenarnya bukan kelompok 6 tadi ya, kelompok 4 ya. Tadi bilangnya kelompok 6 di slide tadi ya. Itu salah ya. Oleh Michael. Michael ini nama orang barat yang diadopsi dari nama malaikat ya. Malaikat Mikail. Nah, Michael jadinya. Habib Akbar dan Yogi Saputra. Terima kasih. Ini sudah bagus makalahnya. Ya, terkipnya, tapi cuman memang ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam penulisan, seperti ini masih tersambung, masih tidak ada spasinya. Kalau misalnya sebuah makalah ada bahasa Arab yang di Indonesia kan bahasanya bagusnya di garis miring. Nah, seperti ini. Ya, di garis miring gitu biasanya. Nah, kemudian ini juga masih kesalahan yang kuning ini, kesalahan dalam spasi ya. Nah, kemudian masih kesalahan spasi. Ini pengertiannya sudah komplit ya. Nah, baik, ini kesalahan-kesalahan. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal setelah saya lihat di makalah ini terkait dengan yang saya warnai ini, warna stabilo ini ya. Terdapat sekitar 750 ayat yang berbicara tentang alam, materi, dan fenomenanya. Jadi Al-Quran itu isinya bukan hanya terkait dengan ibadah saja. Bahkan terkait dengan masalah fikih ibadah pun sedikit di Al-Quran itu. Hanya sekitar 200-an ayat. Selebihnya banyak tentang apa? Tentang fenomena alam, tentang kisah-kisah, tentang kisah-kisah orang zaman dahulu, orang-orang soleh, ya. Ada juga syariat, akidah yang banyak itu, dan lain sebagainya. Jadi, kalau dia terdapat 750 ayat, ini sangat banyak sekali, berarti tentang masalah ilmu pengetahuan ini. Ya. Nah, baik, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian sanggup untuk menembus langit, maka tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan, tidak akan bisa kalian menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Dan fakta-fakta ilmiah banyak sekarang yang membuktikan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar kitab yang penuh dengan mukjizat. Yang nanti mungkin akan ditemukan terus ya, berbagai macam fenomena alam, ilmu pengetahuan yang mana Al-Quran telah ungkap melalui ayat-ayat yang ada di dalamnya. Nah, Imam Syafi'i berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini menarik juga untuk dibahas. Ya. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang.
yazidu bi ta'atillah, dia akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqus bi ma'siyatillah. Dia akan berkurang iman itu kalau dia banyak bermaksiat. Maka orang yang suka melakukan maksiat akan membuatnya jadi loyo untuk ibadah. Ya, dia akan membuatnya malas jadi ibadah. Nah, itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Kalau banyak maksiat tuh malas sholat, ya, malas kuliah, malas bangun, malas baca buku, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang rajin ibadah, pasti dia rajin dan suka melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu hubungannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang menarik untuk dibahas adalah ini dia. Ya. Padahal kita bisa tahu bahwa peradaban-peradaban yang sekarang terkategori maju, yaitu peradaban barat, ya, ilmu pengetahuan mereka, dahulunya itu adalah banyak diantaranya mengadopsi dari ilmu pengetahuan Islam. Baik semua, ya, sebentar saya mau nyapa dulu nih. Dan masih on gak ini semua? Masih? Hello? Masih, Pak. Halo Pak, masih Pak. Oke, baik. Kalau masih on. Masih kuat ya? Ini saya mau memperlihatkan fakta bahwa banyak kemudian yang penemuan-penemuan itu ditemukan oleh orang Islam dulu. Ya. Di antaranya kamera di YouTube 100 penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang-orang Islam. Nanti Bapak share ya, linknya ya. Jadi kayak jam, kayak kamera, pesawat terbang, itu yang menemukan awalnya orang Islam yang diklaim oleh orang-orang Barat, kemudian mereka yang menemukan. Itu luar biasa kalau lihat video itu. Kita orang Islam seharusnya bangga dengan ilmuwan-ilmuwan kita. Ya. Jam, kamera, Masya Allah. Nanti si Bapak share linknya terkait dengan itu. Nah, baik, berikutnya. Nah, sekarang yang terjadi apa? Padahal dahulu umat Islam adalah umat yang maju. Umat Islam adalah umat yang maju. Umat Islam adalah umat yang memimpin peradaban Islam. Yang memimpin peradaban dunia bahkan. Akan tapi sekarang nyatanya, kata Rasulullah SAW, ya, yushakul umam. Ini terjemahannya yang biru ini. Versi Arabnya, yushakul umam antada alaikum, ya, kama tada'a al-aklatu min qas'atiha. Nanti akan datang sebuah zaman di mana kalian menjadi makanan di atas piring yang diperebutkan oleh orang-orang yang banyak. Ada sahabat yang nanya kepada Nabi, "Wa min qillatin nahnu ya Rasulullah?" Apakah pada waktu itu kami sedikit wahai Nabi? Ya, kata Rasul, tidak. Akan tetapi kalian di masa itu banyak, sampai kayak sekarang ini orang Islam banyak dan bahkan mendominasi penduduk dunia, ya. Yang paling banyak yang penganut agamanya. Kalian zaman itu banyak, kata Nabi. Walakinnakum gusaun, kata Rasulullah. Akan tapi kalian seperti buih, ya. Seperti buih di lautan. Yang ketika ada gelombang datang hilang, ada lagi. Gelombang hilang, ada lagi. Kenapa sebabnya? Dikarenakan kata Rasulullah SAW, itu sebabnya adalah karena penyakit wahan. Wahan ini inilah yang banyak menimpa umat Islam sekarang ini, sehingga kita jauh tertinggal di peradaban barat dari teknologi. Ya. Apa itu wahan? Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta berlebihan terhadap dunia dan takut mati. Ini yang kita kumpulkan sekarang, dunia, hartalah banyak, takut meninggalkan harta. Jadi cinta berlebihan terhadap dunia dan takut mati. Ini kita yang sekarang penyakit yang menimpa kita itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekalian, ya, sungguh menarik kalau sekiranya kita menjadi orang yang berilmu pengetahuan, dimanapun kita berada, kuasailah bidang masing-masing. Perawat, kuasai bidang perawat, buatlah kebaikan dengan
keperawatan yang kalian miliki. Karena mengapa? Dikarenakan semua orang yang berilmu tidak akan bermanfaat ilmunya kecuali diamalkan untuk kebutuhan akhiratnya. Semua yang kita usahakan sekarang akan kita tinggalkan. Apa yang kita makan dia akan busuk. Apa yang kita pakai dia akan lusuh. Dan apa yang kita infakkan, sedekahkan, kita gunakan untuk kemaslahatan orang banyak, maka itulah yang akan kita bawa nanti di akhirat. Baik ya, jadi ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan amal soleh, dan ilmu pengetahuan juga harus kita selaraskan dengan perkembangan zaman ini. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita absen dan ditutup. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita absen ya. Daftar hadir. Mohon disebutkan hadir atau hadirah bagi yang hadir, walau baik yang dia dengan Zoom sendiri atau Zoom nebeng sama kawan, Bapak ya. Atau yang sakit tolong juga sebutkan ya, Bapak tadi lupa nama-namanya siapa. Mulai dari Amalia. Hadiroh, Pak. Ananda Helen. Hadiroh, Pak. Az-Zahir. Hadir, Pak. Diana. Daina. Ada? Gak ada? Halo, Daina masih hidup? Diana, Pak. Ya, Daina. Daina nama itu. Diana. Ada orangnya? Daina, Aning, Anggraini, ada? Saya lewatkan. Dewi Lestari. Hadiro, Pak. Dinda. Hadiro, Pak. Ega. Hadiro, Pak. Vika. Hadiro, Pak. Gary. Atau dia? Habib. Hadir, Pak. Eliza. Hadiro, Pak. Julia. Hadiro, Pak. Khairi Ilbihi. Lewatkan. Leni Lestari. Leni Lestari. Oh tadi izin ya? Izin sakit, Pak, Kak Leni. Oh sakit ya? Ya. Sakit nih yang mana nih? Oh yang kedua. Sakit. Lisa. Hadiro, Pak. Marlina. Hadiro, Pak. Mary Pratiwi. Mary Pratiwi. Kita lewatkan. Michael. Hadir, Pak. Mirnawati tidak ada. Nabila. Hadir, Pak. Hadiro, Pak. Ya, hadiro. Neni. Nur Fajriah. Lewat Nurliana. Hadiro, Pak. Putri. Hadiro, Pak. Sarah Suci. Hadiro, Pak. Selfie. Hadiro, Pak. Ini pas lagi foto nih, selfie nih. Selfie terus. Sertli. Hadir, Pak. Hadiro, Pak. Selvia. Ada ya. Sisi. Hadir, Pak. Hadiro, Pak. Sisi lewat. Sisi. Pak. Hadiro, Pak. Sisi Finanti. Sisi E. Mana Sisi E? Lewat. Sri Megia. Hadiro, Pak. Ultia tadi ada ya. Ulan.
Hadir Bapak. Oke. Yogi, tadi ada. Hadir, Pak. Yulianti, Nggak bisa masuk Pak dia Pak. apa jadi keterangannya, izin ya? Zulfa tadi ada ya, bertanya ya. Baik, Bapak ulang lagi yang belum masuk ini, yang belum. Diana apa Diana? Ada nggak? Nggak ada ya? Alfa ya? Khairi? Ada yang tahu kabar Khairi? Tidak tahu Pak. Nggak tahu. Baik, soalnya ini mau dikirim ke Pangkal Pinang kalau ini, langsung. Kalau yang Bapak itu absen sendiri. Mary Pratiwi? Tidak tahu Pak. Nggak tahu, nggak ada kabar. Neni? Tidak tahu Pak. Nggak tahu juga. Fajria? Tidak tahu juga Pak. Oke, nggak tahu. Sisi Pinanti? Sisi Pinanti? Nggak tahu? Tidak tahu Pak. Oke, baiklah. Baik, cukup ya untuk hari ini ya? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup, silahkan moderatornya ditutup. Kan belum ditutup tadi kan? Silahkan moderator ditutup dulu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, oke sebentar nanti habis ini Bapak akan kirimkan nomor untuk masuk ke kuisisnya. Nanti ada 10 soal, silakan diisi ya. Kuisnya 10, nanti masukkan kodenya, dan apa tadi sampai lupa. Dan jangan lupa resume seperti biasa. Dan nanti video ini akan Bapak potong yang tadi jeda pertanyaan yang tadi ngejawab pertanyaannya lama, nanti dipotong ya, diedit dulu. Nanti baru Pak akan share di VLab ya. Silakan nanti bagi yang mau melihat kembali bagaimana muka kalian di VLab, muka kalian di YouTube ya. Senyum, ada gimana macam-macam di kamar dan segala macamnya, nanti silahkan dilihat. Oke, itu aja di Bapak ya. Insyaallah Bapak akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang mau keluar silakan.